Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin nabil ummi syirikin amr jema'in amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan karunia serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah dan terlimpah kepada kita semua. Selawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita masih melaksanakan kegiatan penyampaian informasi kebudayaan dan adat istiadat serta seni daerah Banua Asli, warisan leluhur budaya daerah Kota Bamega Halimun Saranjana Saijaan Pulau Laut Kota Baru. Cerita atau kisah ini disampaikan melalui cerita monolog dalam kondisi virtual karena kita pada masa sekarang ini adalah masa pandemi Corona atau COVID-19. Baiklah, hari ini yang ingin kami sampaikan adalah tradisi budaya luhur bagaimana Kota Halimun Saranjana Bamega Saijaan Pulau Laut Kota Baru Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kerukunan agama, karena kerukunan beragama ini adalah bagian daripada tradisi leluhur sejarah. Ini adalah simbol bagaimana sejarah budaya asli daerah di Kota Baru dalam rangka kerukunan beragama. Ada umat-umat tempat ibadah berbagai umat yang ada di bumi Saijaan Kota Baru. Kami akan ceritakan secara detail satu persatu. Yang pertama adalah pura. Pura adalah tempat ibadah untuk agama Hindu di Indonesia. Pura di Indonesia terutama terkonsentrasi lebih banyak di Bali sebagai pulau yang punya mayoritas penduduk penganut agama Hindu, dan di sana sebagai salah satu pulau namanya Pulau Dewata. Tapi jangan salah, pura juga ada sebagian kecil di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Kota Baru, Kota Halimun Saranjana Bamega Saijaan Pulau Laut. Terutama yang paling bagus dan paling nampak adalah di Kecamatan Pulau Utara, tepatnya di Desa Megasari. Jarak tempuh dari pusat kota ke Desa Margesari kurang lebih sekitar 19 km. Dan seperti kita ketahui, pura seperti candi atau kuil Hindu di India yang berupa bangunan tertutup. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri dari berbagai lingkungan yang dikelilingi tembok. Pura yang ada di Desa Margesari amat cantik, elok, indah, dan eksotik. Tidak kalah dengan pura-pura yang ada pada lokasi Bali. Dengan panorama yang indah dan masih asri, serta kultur alam yang berbukit, membuat pura ini lebih terlihat elegan dan cantik. Nah, ini adalah gambar pura yang ada di Bali. Ini gambar pulau yang ada di Bali. Kelihatan dari jauh pura ini bagus dan cantik. Kemudian Desa Margesari merupakan salah satu objek budaya wisata dan merupakan juga sebagai desa percontohan. Karena kondisi alamnya di sini adalah kondisi alam yang sangat memikat, kemudian asri dan cantik tadi. Di sana suasananya nampak tenang, sejuk, dan damai. Kemudian antara lingkungan keluarga di sana terjalin secara harmonis. Nah, ini adalah gambaran pura yang ada di Desa Margesari yang terlihat dari jauh. Sudah ada gambar tugu pura atau selamat datang pura.
Nah, itu adalah pura, salah satu kerukunan umat beragama yang ada budaya di Kota Baru, terutama Desa Margasari. Berikutnya, salah satu agama atau kepercayaan yang ada juga di Kota Baru adalah Dayak Kaharingan. Ini adalah salah satu pesta adat Dayak Kaharingan, di mana Dayak Kaharingan ini terutama banyak terdapat di Pegunungan Maratus, Kota Baru, terutama daerah Sungai Durian, Bakau, Sampanahan, dan seterusnya. Di sini warga suku Dayak yang menganut kepercayaan Kaharingan biasanya melaksanakan acara ritual pada acara-acara tertentu dalam rangka menggelar upacara syukuran. Dan tahun ini dilaksanakan di Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian. Kemudian aliran kepercayaan ini ada satu majelis, namanya Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan atau MUKK. Nah, MUKK inilah yang banyak menangani bagaimana umat Dayak Kaharingan melaksanakan kegiatan keagamaan, adat, budaya, dan tradisinya di sana. Biasanya mereka pada saat-saat melaksanakan upacara adat juga sering bersyukur dengan melaksanakan doa dan acara mereka sendiri. Yang antara lain adalah tari tandik atau babalian. Kemudian banyak juga doa-doa yang dipangku atau disajikan atau dibacakan oleh orang-orang pemuka adat di sana. Selanjutnya yang ketiga adalah kelenteng. Kelenteng atau tempekong. Nah, ini contoh, ini gambar kelenteng yang ada di Kota Baru. Jadi kelenteng ini salah satu bangunan tempat ibadah yang ada di Kota Baru. Nah, kemudian bangunan ini nanti di depan, di belakangnya ada gambar pagoda dan naga besar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah kalau kita lihat gambar pagodanya yang di depan kurang lebih seperti ini. Ini gambar pagoda yang disimbolkan ini biasanya oleh orang-orang penganut kepercayaan Cina ini, Tionghoa ini. Ini pagoda ini biasanya mengurung atau menyimpan makhluk-makhluk yang tidak baik, jin-jin yang jahat. Ini adalah bangunan tempekong atau kelenteng dari dalam. Jadi dalamnya bentuk bangunan kelenteng seperti ini. Nah, tempat ada sesajen, ada altar untuk pelaksanaan ibadah mereka. Kami akan membacakan sedikit tentang tradisi dan budaya serta seni yang ada di kelenteng ini. Baiklah, ini runutan ceritanya. Kelenteng atau tempekong di Kota Baru diberi nama dengan kelenteng An Hua Tian. Jadi kelenteng ini diberi nama dengan kelenteng An Hua Tian. Kelenteng ini adalah tempat ibadah warga Tionghoa yang ada di Kota Halimun Saranjana Bamega Saijaan Pulau Laut Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang berada di Jalan Sisingamangaraja Pulau Laut Utara dan berdiri sejak tahun 1895 dan merupakan satu-satunya kelenteng yang ada di Pulau Laut Utara ini. Masyarakat Saijaan atau Kota Baru atau Pulau Laut sering menyebut kelenteng ini dengan tempekong Cina. Sejak dulu kelenteng ini diberi nama dengan kelenteng An Hua Tian, yang artinya keselamatan perantau warga Tionghoa. Jadi An Hua Tian itu artinya keselamatan perantau warga Tionghoa. Tempekong atau kelenteng ini dikelola oleh seorang ahli yang bernama Darman Aman Santosa selaku ketua kelenteng. Kemudian Nanang Hartono selaku penasihat kelenteng dan Johan Bakti penjaga kelenteng.
Kelenteng ini salah satu bangunan tertua di Kota Halimun Saranjana, Bamega Saijaan, Pulau Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dan bermula dari bangunan berbahan kayu. Namun seiring berkembangnya zaman, kelenteng ini pun direnovasi, sebagian sudah berbahan semenisasi. Dengan arsitektur yang sangat indah hingga memukau pandangan mata. Tak jarang warga Saijaan menjadikan kelenteng ini sebagai objek foto atau kegiatan foto-foto. Orang-orang di Kota Baru sudah tahu kelenteng ini memiliki bangunan yang beragam. Namun yang sering dilihat, kelenteng ini berwarna merah menyolok. Karena dalam tradisi masyarakat Tionghoa, warna memiliki arti tersendiri. Seperti warna merah melambangkan kegembiraan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan keberhasilan atau kesuksesan. Selain itu, warna merah juga menjadi warna dasar yang mampu membuat suasana menjadi hangat, bersemangat, dan memberi sentuhan semarak, khususnya pada perayaan Imlek, salah satu hari raya orang-orang Tionghoa. Sedangkan lukisan serta tekstur kelenteng An Hua Tian ini diambil dari Cina kuno. Jadi diambil dari Cina lama atau Cina kuno. Dengan gambar naga besar yang melambangkan binatang yang baik hati, sangat perkasa dan penguasa udara. Dan banyaknya lilin di dalam kelenteng, baik itu ukuran lilin besar maupun ukuran kecil, selalu dinyalakan, khususnya pada perayaan Imlek. Mereka percaya bahwa apabila lilin ini dinyalakan sepanjang masa, maka sepanjang tahun rezeki akan terus berlimpah dan terang benderang. Nah, lilin-lilin tersebut mempunyai nama-nama. Ada lilin panjang umur namanya, ada lilin murah rezeki, ada lilin perjodohan. Yang mana biasanya pada perayaan Imlek warga Tionghoa mempunyai beberapa tradisi budaya yang masih dilakukan. Di antaranya tradisi bunga Mai Hua. Jadi ada namanya tradisi bunga Mai Hua. Adalah pertanda datangnya musim semi. Tradisi saji jeruk kuning, apel, pir, dan jeruk, yang berarti rezeki besar akan datang. Sedangkan apel berarti akan mendatangkan kesehatan dan keselamatan. Dan untuk buah pir melambangkan kebahagiaan. Juga ada makan tradisi budaya kue keranjang yang berbentuk bulat, mengandung makna agar keluarga yang merayakan Imlek dapat terus bersatu, rukun, dan tekad dalam menghadapi tahun yang akan datang dalam kegembiraan dan kebersamaan. Menurut legenda binatang buas bernama Nian Suo, jadi menurut binatang buas yang bernama Nian Suo, takut pada benda-benda berwarna merah. Maka warga Tionghoa menggantung kain, lampion, dan kertas merah dilengkapi puisi indah, serta memasang mercon dan kembang api untuk mengusir makhluk yang bernama Nian Suo tersebut, yang berupa jin jahat atau hawa jahat. Kita pasti kenal dengan barongsai atau naga liong, tradisi khas orang Tionghoa atau Cina. Ini merupakan tradisi tarian yang dianggap mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi warga Tionghoa. Mereka mempunyai tradisi angpau namanya, berbagi-bagi uang dan rezeki. Ini bukan hanya sekedar dapat membawa keberuntungan, namun menurut keyakinan mereka, ini juga dapat melindungi anak-anak dari roh-roh jahat. Juga tidak ketinggalan tebu yang berlapis-lapis dan tinggi. Ini diyakini agar rezeki selalu manis, segar, dan keluarga pun selalu harmonis.
Nah, ini adalah kelenteng An Hua-Tien yang terdapat di Kota Baru, merupakan kelenteng tertua yang ada di sini. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, kita setelah mengetahui kelenteng Haituan ini, biasanya pada malam-malam Imlek dinyalakan. Nah, ini gambar kelenteng An Hua-Tien pada malam hari. Lampunya menyarak dengan sangat nyarak sekali, dengan cara terang benderang, sehingga menimbulkan suasana cantik, indah, dan elok serta esotik. Nah, orang-orang kalau pada malam hari Imlek itu mengagumi kegiatan perayaan Imlek oleh keyakinan atau percayaan Tionghoa ini. Mereka juga melaksanakan Cap Gomeh namanya. Cap Gomeh itu adalah wujud dari rasa syukur kepada Tuhan mereka atas limpahan yang berikan selama ini. Juga memiliki makna sebagai hasil kasih sayang. Nah, itulah dipercaya sebagai Cap Gomeh. Mereka melaksanakan tradisi budaya yang sampai sekarang erat dengan masyarakat, yaitu tari Liong dan juga ini tari naga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan menginjak pada umat-umat yang lainnya. Seperti diketahui bahwa di Kota Baru ini ada beberapa macam suku, tradisi, budaya umat beragama. Mereka dibentuk dalam kelompok forum kerukunan umat beragama dalam melaksanakan adat dan budayanya. Di Kota Baru kurang lebih terdapat hampir 280 masjid, 360 langgar, ada 21 musola, ada 24 gereja Kristen, ada 11 gereja Katolik, ada 16 pura, ada 23 vihara, dan 1 kelenteng. Baiklah, kita akan memasuki agama budaya agama lainnya, yaitu gereja. Gereja ini adalah salah satu tempat ibadah umat Kristen, baik itu Nasrani ataupun Katolik. Banyak di Kota Baru sudah kami sebutkan tadi. Yang paling terkenal diantaranya antara lain adalah Gereja Bethel Indonesia Patimura, kemudian Gereja Kalimantan Evangelis, kemudian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, kemudian Gereja Pantai Kosta, kemudian Gereja Katolik Santo Yusuf, kemudian gereja-gereja lainnya yang ada di wilayah seberang Pulau Laut ini. Nah, ini adalah salah satu gereja yang ada di Kota Baru, namanya Gereja Immanuel. Nah, ini adalah Gereja Immanuel yang jamaahnya juga setiap hari Minggu banyak. Jadi Gereja Immanuel banyak, mereka di sini hidup rukun, saling berdampingan untuk kegiatan keagamaan mereka masing-masing. Kemudian ada juga Gereja Pantai Kosta. Nah, ini Gereja Pantai Kosta tepat berada pada jantung ibu kota juga. Kosta. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, juga ada beberapa masjid yang kuno dan terkenal di Kota Baru yang sampai sekarang dipelihara keasrian, kemudian dibanggakan oleh masyarakat Kota Baru, melaksanakan ibadah juga dengan tertib. Salah satunya ini adalah masjid terbesar di Kota Baru. Masjid namanya Masjid Jami Baitul Abrar. Masjid Jami Baitul Abrar, jamaahnya juga banyak di sana. Setiap hari Jumat jamaah hampir keluar, apalagi pada saat melaksanakan hari-hari besar agama, Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, masjid yang sudah juga sekarang dalam renovasi terbaru dan cukup membanggakan masyarakat Kota Baru adalah Masjid Miftahul Jannah. Miftahul Jannah juga berada pada pusat jantung kota. Ini juga masjid baru dan juga masjid eskotik, baik
arsitektur teksturnya maupun segi keindahan lainnya. Masjid lain yang tidak kalah jamaahnya dan melaksanakan kerukunan juga adalah Masjid Al-Istiqomah. Nah, Masjid Al-Istiqomah ini biasanya jamaahnya adalah jamaah banyak dari kalangan Muhammadiyah. Al-Istiqomah ini masjid ada 3 tingkat, dan ini masjid juga berada pada jantung kota juga. Nah, kemudian salah satu masjid yang sampai sekarang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Baru adalah Masjid Raya Husnul Khotimah. Nah, ini bentuk Masjid Raya Husnul Khotimah. Kami akan bacakan sedikit riwayat Masjid Raya Husnul Khotimah. Masjid Raya Husnul Khotimah merupakan masjid raya di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan arsitektur Masjid Nusantara beratap limas. Pertama kali dibangun di masa pada Bupati Haji Muhammad R. Hussein selaku Bupati Kota Baru ke-9 yang menjabat pada periode 1985 sampai dengan 1990. Sebagai masjid raya Kabupaten Kota Baru, Masjid Husnul Khotimah menjadi pusat aktivitas keislaman di Kabupaten Kota Baru, termasuk juga aktivitas pelepasan dan penyambutan jamaah haji di Kota Baru. Jadi pelaksanaannya dilaksanakan di Masjid Raya ini. Masjid Raya Husnul Khotimah ini dibangun dengan arsitektural sangat Indonesia dan ditopang dengan 4 sukoguru dengan tiang utama di masjid. Kemudian interiornya didemosi dengan bahan-bahan kayu termasuk tiang dan plafonnya, menghadirkan suasana masjid modern tapi dengan arsitektur khas Nusantara. Tahun ini rencananya masjid ini akan direhab secara total dengan perubahan yang sangat signifikan. Namun karena kondisi COVID-19 sehingga pendanaan tidak memungkinkan. Nah, diharapkan masjid ini terus nanti diprakarsai oleh masyarakat Islam atau pihak ketiga atau yang mau berpartisipasi untuk menyempurnakan masjid ini. Nah, ini adalah aktivitas di dalam masjid yang masih bangunan 4 sukoguru tadi, banyak orang melaksanakan ibadah di masjid. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, aktivitas masjid ini sekarang semakin besar dan sudah tidak memenuhi kapasitasnya. Biasanya setiap pelepasan atau penjemputan jemaah dilaksanakan di sini. Nah, sebagaimana kami sampaikan tadi, pada saat kami di Bapeda, kami sudah merancang dengan cipta karya. Pada saat itu Kepala Dinas adalah Pak Zuhairil membuat rancangan untuk membuat desain masjid ini secara megah. Nah, kami akan tampilkan grand design ini secara utuh. Grand design masjid untuk kesempurnaan atau perbaikan ke depan, sehingga masjid ini mampu menampung seluruh jamaah, juga sebagai pusat syiar Islam, baik dan sejarah Islam maupun nanti pengumpulan agama, pengumpulan buku-buku dan karya-karya agama disimpan dalam museum atau disimpan di dalam perpustakaan masjid. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan secara detail nanti gambaran bagaimana masjid raya ini yang akan dikembangkan ke depan. Berharap mudah-mudahan umat muslim seluruh Kabupaten Kota Baru dan seluruh yang mendengar bisa berpartisipasi untuk membangun masjid ini, atau pihak ketiga, atau ada upaya-upaya lain dalam rangka mempercepat atau akselerasi untuk menyempurnakan masjid ini. Baiklah, inilah sajian detail masjid. Kami dari bidang kebudayaan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi perhatian dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kita saksikan grand design masjid.
telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi, atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Semua yang ada